Bab 501, kalian semua harus mati. Sebenarnya tidak lama setelah dia memasuki kamar Sen Mengki, Suzimo sudah menyadari bahwa energi rohnya sedang dibatasi dan dia tidak bisa mengedarkannya. Namun, sudah terlambat baginya untuk pergi saat itu. Kekuatan bunga kunci roh memang mendominasi. Di ranah pembentukan yayasan ekstrim, energi roh Suzimo kaya dan struktur lautan rohnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan penggarap pendirian yayasan lainnya juga. Dengan satu pikiran, laut akan melolong dan bahkan akan ada gelombang besar yang tercipta di dalam dantiannya. Tapi sekarang, ada kabut misterius yang menyelimuti lautan rohnya. Airnya mati tanpa ada gerakan apapun. Menjadi canglang sempurna mencibir, dengan energi roh Anda terkunci, semua kartu truf Anda seperti keterampilan rahasia sihir naga dan sayap etiril tidak berguna. Shimazi menjadi sombong dan tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar bahwa Anda memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Tapi, apa gunanya itu? Anda hanya bisa berlari di tanah tanpa bisa menyentuh pakaian kami. Hahaha. Saya Tan Hao, Master Formasi. Melambai kain panjang yang dia pegang, Tan Hao berkomentar sambil tersenyum, ini hanyalah formasi jebakan dan sangat umum. Itu dapat menjebak inti emas hingga 5 hari dengan mudah. Adapun pembina pendirian yayasan, Fufu, entahlah, tahun, 10 tahun, atau mungkin, 30. Petik 2. Gao Hu berseri-seri dan menunjukkan senyuman mengancam, dengan lantang menyatakan, "Nak, jangan takut. Saya mendengar bahwa Anda kuat dalam pertempuran jarak dekat. Aku akan segera pergi dan bermain denganmu." Petik 2. Gedebuk. Tanpa disadari, Sen Mengki telah berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan dia berlutut ke arah menjadi canglang yang sempurna, memohon dengan sedih, "Tuan, saya adalah seseorang yang akan segera mati. Satu-satunya harapan yang kumiliki adalah agar kau melepaskannya, tolong." Petik 2. Ekspresi Sen Mengki suram saat dia bersujud pada menjadi canglang yang sempurna. Saat dahinya yang putih giok menabrak tanah yang sedingin es berkali-kali, tak lama kemudian ternoda merah. 5 inti emas acuh tak acuh dan tidak tergerak. "Lepaskan dia." Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu, menjadi canglang yang sempurna berkata dengan tatapan dingin, "Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak membunuh Beatrice Jingan kecil ini secara pribadi 8 tahun lalu, meninggalkannya sebagai bahaya yang sangat kuat." Tubuh Sen Mengki bergoyang dan kepalanya berputar, seolah dia bisa pingsan setiap saat tanpa bangun lagi. Tiba-tiba, telapak tangan yang kuat menahan lengannya, menariknya dari tanah berlumpur. Suara Suzimo bergema di telinganya, tenang namun tegas, tidak perlu memohon padanya atau berlutut. Petik 2. "Zimo, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak, aku yang membawakan ini untukmu." Berbalik, Sen Mengki menatap Suzimo di sampingnya dan terisak dengan mata bengkak. Suzimo tidak menatapnya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Meskipun hubungan kita telah berakhir, ada hal lain yang bisa aku lakukan untukmu." Petik 2. "Apa?" Sen Mengki bertanya secara naluriah. Dengan suara lembut, dia menjawab, "Ketika kita masih muda, saya akan selalu membela Anda jika Anda diintimidasi. Hari ini, saya akan melakukannya untuk Anda sekali lagi. Mungkin ini yang terakhir juga." Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mata Sen Mengki sudah berlinang air mata. Saat itu, dia sepertinya telah kembali ke masa kecilnya. Kembali ke dunia yang bebas tanpa rencana dan perebutan kekuasaan. Visi Sen Mengki kabur. Sosok di depannya menyatu perlahan dengan gambaran dari ingatannya. "Saudara Zimo." Sen Mengki memanggilnya secara naluriah dan matanya bersinar dengan kilatan. Dia sepertinya telah memulihkan sedikit energi dengan tubuhnya juga. Ini adalah tanda-tanda jeda terakhir sebelum kematian. Itu mirip dengan cahaya terakhir matahari terbenam sebelum fajar menyingsing. Di udara, Perfected Being Changlang dan 4 lainnya memiliki ekspresi bervariasi saat tatapan mereka berkilauan. Liang Heng, Gao Hu dan Shimazi sepertinya tidak menyadari apapun. Namun, Perfected Being Changlang dan Tan Hao merasakan sesuatu yang samar-samar salah saat mereka melihat Suzimo dan merasa tidak nyaman. Sejak awal, Suzimo terlalu tenang. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang jatuh ke dalam jebakan. Menjadi canglang yang sempurna mengingat setiap detail rencana dan tidak melihat ada yang salah. Dia benar-benar tidak bisa memahami dari mana Suzimo mendapatkan kepercayaan dirinya. Mengangkat kepalanya sedikit, Suzimo melihat ke Perfected Being Changlang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Memang, rencanamu sempurna tanpa cacat. Sayangnya, Anda tidak memperhitungkan sesuatu." Petik 2. "Apa?" Hati menjadi canglang sempurna tenggelam saat dia bertanya dengan tatapan menyempit. "Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengunci energi rohku, kalian semua harus mati."
Sebelum kalimatnya selesai, mata Suzimo bersinar hitam seperti tinta saat rambutnya berayun secara alami tanpa angin. Inti dalam di dadanya berputar perlahan, memancarkan aura yang menakutkan. Set. Changlang dan 4 lainnya kaget. Ki setan. Tidak bagus, dia iblis. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo terdengar pada saat yang sama saat dagingnya mengembang. Tepat di depan mereka berlima, tubuh yang awalnya setinggi 7 kaki itu berkembang secara instan, tumbuh hingga ketinggian lebih dari 100 kaki. Dia seperti Raja Iblis kuno yang menjulang tinggi dengan niat membunuh yang deras. Tubuh yang menakutkan itu dipenuhi dengan urat-urat hijau yang muncul dengan padat dan itu bersinar dengan kilau logam yang tidak bisa dihancurkan. Berputar di sekitarnya adalah setan kuno yang mirip kehidupan ganas, sapi liar, beruang batu, anakonda, kera optimis. Auranya mutlak, seolah bisa merobek segalanya dan melahap semua kehidupan. 5 inti emas tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan dengan ranah kultivasinya saat ini dan pengalamannya di medan perang kuno menengah yang menantang orang-orang di peringkat fenomena, Liang Heng terkejut sejenak. Awalnya, mereka berlima berdiri 100 kaki di atas udara dan menatap pembudidaya seperti semut itu. Tapi saat berikutnya, sepasang mata perunggu muncul di hadapan mereka berlima, menatap dingin dengan aura mengancam. Setiap nafas menyebabkan badai melolong. Monster macam apa ini? Itulah satu-satunya pikiran di 5 pikiran mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, monster di depan mereka menyeringai dan memperlihatkan 2 baris gigi yang berkilau. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang besar dan menelan Tan Hao di atas kepala, seolah-olah dia akan menutupi seluruh langit. Dia meraih ke bawah. Tan Hao melesat pergi tetapi dia terlambat 1 langkah di penghujung hari dan tidak bisa keluar dari jangkauan Su Zimo. Puff. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tan Hao bahkan tidak berhasil membuat satu suara pun sebelum dia dicincang menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Lari. Gao Hu sangat ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Mengaum. Su Zimo berada tepat di belakang Gao Hu dan menarik napas dalam-dalam sambil membusungkan dadanya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo membuka mulut mereka juga, mengaum ke langit dengan kekuatan menakutkan yang mengancam akan mengguncang pegunungan dan mengguncang bumi. Ah! Terjebak di dalamnya, Gao Hu berteriak dengan tragis dan sosoknya bergoyang. Darah segar mulai mengalir dari telinga, mata, hidung dan mulutnya. Wajahnya berlumuran garis-garis berlumuran darah dan wajahnya berkerut, menyebabkan bola matanya menonjol saat dia jatuh dari udara, tidak bernapas lagi. Dia meraung sampai mati. Sebuah inti emas meraung sampai mati begitu saja. Raungan tunggal itu mengandung kekuatan mengerikan dari inner core. Selain itu, Su Zimo bukan satu-satunya yang mengaum. Dengan bantuan 7 Raja Iblis, aumannya berdesir di langit dan menelan segalanya dalam jarak ribuan kilometer. Bab 502, Pedang Esensi Surgawi. Meskipun bunga kunci roh membatasi energi roh di dantian Su Zimo, itu tidak dapat menampung inti dalam di dadanya. Inti dalam yang dikembangkan oleh iblis tidak ada hubungannya dengan ki roh. Inti mereka terbentuk setelah mereka mengolah tubuh mereka, memperbaiki tulang dan tendon mereka, menukar darah mereka di sumsum mereka, melembutkan organ mereka dan membersihkan lubang mereka. Dalam sekejap mata, 2 inti emas mati. Melawan Su Zimo dalam bentuk iblisnya, mereka berdua tidak berdaya dan bahkan tidak bisa bertahan hidup dalam satu nafas. Menjadi canglang sempurna dan 2 lainnya panik saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka sampai di perbatasan formasi. Tiba-tiba, mereka bertiga menyadari sesuatu. Sekarang Tan Hao sudah mati, mereka bertiga tidak bisa menghilangkan formasinya dalam waktu singkat. Alasan mengapa Su Zimo membunuh Master Formasi, Tan Hao, pertama kali kemungkinan besar karena dia telah mengantisipasi ini. Formasi jebakan ini awalnya disiapkan untuk Su Zimo, yang akan mengira itu akan berubah menjadi kuburan mereka. Mereka sekarang dikutuk oleh jebakan mereka sendiri. Sebelum Shimazi bisa berbalik, telapak tangan Su Zimo telah tiba. Bang! Ledakan! Ledakan! Guntur bergemuruh menyerupai derap kuda terdengar saat aura besar menyebabkan kekosongan bergetar. Pergilah! Tanpa tempat untuk mundur, Shimazi menarik 2 pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatannya sebagai inti emas ke dalamnya. Seketika, pedang itu bersinar terang dan berubah menjadi 2 seberkas cahaya, menembak ke arah telapak tangan yang masuk melewati kepalanya. Insinerasi cakrawala api sejati. Pada saat yang sama, Shimazi menyulap segel tangan dan melepaskan keterampilan rahasia sekte api sejati.
Nyala api membakar di telapak tangannya. Menggigit lidahnya, Shimazi memuntahkan seteguk darah esensi yang mendarat di api. Segera, suar itu melesat ke langit. Pergilah. Dengan ganas, dia melemparkan api di tangannya ke wajah Tsushimo. Aku tidak peduli monster macam apa kamu, bakar. Shimazi berteriak sekuat tenaga, seolah melakukan itu akan menekan ketakutan di dalam hatinya. Ekspresi Tsushimo sedingin biasanya. Melawan tubuh bentuk iblisnya, pedang terbang kelas superior Shimazi tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Retak, retak, retak. Mengangkat lengannya, Tsushimo meraih kedua pedang terbang yang masuk dan menggenggam tinjunya dengan erat sebelum melepaskannya. Dua pedang terbang kelas superior hancur dan jatuh ke tanah sebagai pecahan yang tidak berguna. Shimazi dan dua lainnya ngeri saat melihat itu. Tubuh macam apa itu? Bahkan senjata roh kelas superior tidak bisa melukainya. Tsushimo tidak mengelak atau menghindar ketika dia melihat api mendekat. Membuka mulutnya, dia menghembuskan aliran udara yang sangat besar. Swoosh! Ditemani oleh angin menderu, kisetan merahnya membingungkan dan melonjak. Nyala api segera padam. Keterampilan rahasia dari Sekte Api Sejati dipadamkan oleh satu nafas ki iblis dari Tsushimo. Mati! Meraung, suara Tsushimo memekakkan telinga seperti bel. Bang! Sebuah telapak tangan mendarat dan tubuh Shimazi tercabik-cabik, dia mati di tempat. Jangan panik. Melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, Liang Heng menjadi tenang dengan cepat dan berkata dengan suara gelap, Changlang, kekacauan ini diciptakan olehmu. Saat ini, kami berdua hanya memiliki satu jalan keluar dan itu adalah membunuh B** Jingan ini. Petik 2. Mari bergabung. Menjadi Changlang sempurna mengertakkan gigi dan menelan ludah. Jika Anda memiliki kartu truf di lengan Anda, sekarang bukan waktunya untuk terus menyembunyikannya. Berikan semuanya. Petik 2. Ekspresi keyakinan melintas di mata Liang Heng saat dia menyapu tas penyimpanannya dan menarik rantai logam perak berkilau. Pergilah. Sambil berteriak, Liang Heng melemparkan rantai logam perak ke kepala Tsushimo. Berputar ke bawah, itu membatasi tubuh Tsushimo dan mengencangkan berulang kali. Kisetan merahnya sepertinya ditekan oleh ikatan rantai logam perak dan memudar secara bertahap. Hantu dari 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Tsushimo berkedip sejenak juga, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Menjadi Changlang yang sempurna sangat senang melihat itu dan tidak bisa tidak memuji, metode yang luar biasa, saudara Liang Heng. Liang Heng menghela nafas lega dan menyatakan dengan bangga juga, ini adalah harta karun yang saya peroleh di medan perang kuno menengah 80 tahun yang lalu. Meskipun itu hanya senjata roh kelas tertinggi, itu adalah tiruan dari senjata kaisar kuno, kunci pengikat iblis dan sangat efektif melawan iblis. Petik 2. Bahkan binatang buas berdarah murni harus sujud dan tunduk dengan patuh jika terjebak oleh ini. Tsushimo mengerahkan kekuatannya untuk mencoba melepaskan diri dari rantai logam perak. Namun, seolah-olah gelisah, rantai logam perak mengikatnya lebih erat dan bahkan menembus ke dalam dagingnya. Ekspresi Tsushimo berubah. Hehe. Liang Heng mencibir, B** Jingan kecil, meskipun ini adalah tiruan dari Demon Binding Lock, itu mewarisi kekuatan yang terakhir juga. Semakin Anda bergumul, semakin erat kuncinya akan berkontraksi. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak mempersulit diri Anda sendiri. Petik 2. Saudara Liang Heng, jangan buang waktu berbicara dengannya. Mari kita bunuh dia sekarang agar dia tidak membuat masalah bagi kita di masa depan. Petik 2. Baik. Liang Heng mengeluarkan pedang yang dingin dan berkilauan, dia sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Menjadi Changlang yang disempurnakan memanggil pedang terbang kelas tertinggi di tangannya juga, bersiap untuk mengendalikannya untuk mengiris kepala Tsushimo. Hahaha. Tiba-tiba, Tsushimo mengangkat kepalanya dan tertawa dengan tatapan liar. Apa menurutmu rantai imitasi yang jelek bisa menjebakku? Guyuran. Ki darah dalam Tsushimo melonjak dan inti batinnya bergejolak secara fanatik, menyebabkan ki iblis merah tak berujung dilepaskan. Hantu dari 7 Raja Iblis kuno menjadi stabil kembali dan mata mereka bersinar satu demi satu, seolah-olah mereka baru saja dibangunkan dengan roh. Hancurkan. Meraung ke langit, daging Tsushimo membesar sekali lagi dan kekuatan ki darah dan inti batinnya mencapai batasnya. Seketika, rantai logam perak itu mulai berdengung. Ekspresi Liang Heng berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, ada ledakan. Rantai logam perak pecah menjadi potongan-potongan gelap melawan kekuatan iblis tertinggi Tsushimo dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Mati. Dengan raungan gila, Tsushimo mengambil langkah besar dan tiba di depan Liang Heng dalam beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang besar dan menelan yang terakhir. Itu mencakup surgawi. Setelah menyaksikan teror fisik Tsushimo, tidak mungkin Liang Heng berani ceroboh saat dia mengertakkan giginya dengan erat.
Menyalurkan inti emas di tubuhnya, dia meraung, fenomena inti emas, pedang esensi surgawi. Dentang, dentang. Suara pedang yang melesat terdengar di seluruh dunia dan bergema di dalam formasi. Di belakang Liang Heng, topan besar yang terdiri dari pedang tajam yang tak tertandingi melolong, menghubungkan langit dan bumi seperti naga dewa yang mengisap air. Sebelum pedang esensi surgawi tiba, Su Zimo sudah merasakan kulitnya sedikit robek. Fenomena Golden Core adalah metode terkuat yang tersedia untuk Golden Core. Ketika para kultivator membentuk inti mereka dan inti emas mereka memiliki kualitas tertentu, mereka akan mulai menyelaraskan dengan roh Qi di sekitar mereka dan membentuk fenomena. Semakin besar kualitas inti emas seseorang, semakin dalam pemahaman mereka tentang Dao inti dan semakin banyak meridian roh yang mereka miliki, semakin kuat fenomena inti emas yang dibuat. Manusia pada dasarnya lemah dan di alam Qi kondensasi dan pembentukan yayasan, selain dari beberapa pembudidaya temper tubuh yang kuat, sebagian besar pembudidaya lainnya akan mati jika mereka ditutup oleh binatang iblis. Namun, setelah mereka membentuk inti mereka, pembudidaya akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan fenomena inti emas dan itu akan menutupi kerugian mereka. Jika mereka mampu melepaskan fenomena inti emas mereka tepat waktu selama pertarungan, akan sulit bagi iblis untuk melawan kekuatan fenomena tersebut. Tidak hanya itu, jika fenomena inti emas cukup kuat, mereka dapat dengan mudah menjatuhkan sisa binatang purba atau bahkan binatang buas berdarah murni. Untuk inti emas seperti 10 teratas dari peringkat fenomena, bahkan binatang buas berdarah murni harus menghindari melintasi jalan mereka. Bab 503. Fenomena inti emas Liang Heng, pedang esensi surgawi, jelas jauh lebih kuat daripada fenomena inti emas lainnya yang pernah ditemui Su Zimo. Jika ini sebelum dia membentuk inner core-nya, bahkan jika dia menggunakan semua kartu truf-nya seperti Ancient Dragonification Manual dan skill rahasia lainnya, Su Zimo mungkin tidak dapat menangani fenomena Golden Core seperti itu. Tapi sekarang inner core-nya terbentuk, Su Zimo tidak perlu takut. Tidak ada orang lain yang memahami kekuatan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar yang lebih baik darinya. Ketika dia mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, dia sudah mampu menekan sebagian besar pembudidaya lain dari alam budidaya yang sama. Pada penguasaan yang lebih besar dari bagian orifice clearing, dia hampir tak terkalahkan di medan perang kuno. Saat ini, dia telah membentuk intinya. Su Zimo percaya bahwa meskipun dia baru saja menciptakan inti batinnya, mengingat transformasi yang dia alami dari klasik mistik 12 Raja Iblis dari alam liar, dia yakin bahwa dia bisa membunuh sebagian besar inti emas. Dentang, dentang. Topan yang diciptakan oleh pedang esensi surgawi sudah meluncur ke arah Su Zimo. Kilatan iblis di mata Su Zimo menembus topan seperti dua sambaran petir. Ledakan. Tanpa menghindari atau mundur, dia meraung dari dalam tenggorokannya dan mengulurkan kedua tangannya, menerima pedang siklon yang datang dengan tangan kosong. Uff, uff, uff. Luka muncul di telapak tangan dan lengan Su Zimo saat siklon pedang melukainya, menyebabkan darah segar mengalir. Namun, setelah dia berdarah, Su Zimo berubah menjadi lebih bersemangat saat dia meraih pedang siklon di depannya dengan kedua tangan, seolah-olah dia ingin meraih naga suci yang panjang ini dan menekannya. Kamu pasti punya keinginan mati. Liang Heng tertawa sinis dan dikendalikan dengan keinginannya. Pedang esensi surgawi semakin intensif dan topan meluas, menelan Su Zimo seluruhnya. Pancing dia. Liang Heng menggertakkan giginya dengan ekspresi bersemangat. Aku akan mencabik-cabikmu. Biasanya, makhluk hidup yang terseret ke dalam siklon pedang esensi surgawi akan dipotong-potong. Namun, sayang sekali Su Zimo adalah lawannya. Ini adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan dari binatang buas berdarah murni. Jika seseorang dapat memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke dalam topan pedang yang berat, mereka akan menemukan bahwa meskipun ada banyak luka pada Su Zimo, tidak satupun dari mereka yang dalam. Beberapa di antaranya hanyalah tanda samar. Lebih penting lagi, bahkan luka-luka yang berdarah itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah lukanya pulih saat dia terluka. Fenomena inti emas Liang Heng tidak berhasil melukai Su Zimo pada intinya. Sebaliknya, melawan Ki Iblis Merah, kecepatan putaran siklon Heavenly Essence Sword berubah lebih lambat. Setiap pedang memiliki kekuatan yang berkurang setelah mereka dinodai oleh Ki Iblis. Tak lama kemudian, senyum Liang Heng berangsur-angsur membeku, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Pedang esensi surgawi tersebar. Su Zimo membebaskan diri. Awalnya, dia masih dipenuhi luka. Namun, yang dibutuhkan hanyalah beberapa puluh tarikan napas dan luka-luka itu sembuh total tanpa bekas luka. Ini.
Liang Heng dan Perfected Being Changlang merasakan rambut mereka berdiri saat pupil mereka mengerut. Hanya itu yang kamu punya. Su Zimo mencibir dan melangkah maju. Mengayunkan lengannya, tinjunya yang besar menghantam dari langit seperti gunung raksasa. Sebuah bayangan menyelimuti tempat itu. Meskipun fenomena Golden Core sangat kuat, tidak mungkin seseorang dapat mengaktifkannya 2 kali dalam waktu singkat. Liang Heng tidak punya waktu untuk ragu-ragu saat melihat kepalan tangan Su Zimo. Dengan tergesa-gesa, dia menarik perisai raksasa dari tas penyimpanannya dan itu melayang di atas kepalanya. Setelah itu, dia segera menghancurkan beberapa jimat pelindung. Bang! Tepat setelah dia melakukan itu, Liang Heng mendengar suara yang memekakkan telinga. Perisainya berhasil dipukul mundur. Berderak, berderak, berderak. Terhadap tinju Su Zimo, jimat pelindungnya mirip dengan kertas dan hancur. Sudah berakhir, disinilah aku mati. Liang Heng menutup matanya dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa melonjak di seluruh tubuhnya saat tendon dan tulangnya terkoyak. Dengan organnya hancur, dia jatuh ke tanah, sudah mati. Dalam sekejap mata, menjadi Changlang sempurna sendirian. Dia tahu bahwa Su Zimo sengaja meninggalkannya untuk yang terakhir. Menjadi Changlang yang disempurnakan terus melayang ke langit, mencoba keluar dari jangkauan serangan Su Zimo. Mata Su Zimo dipenuhi dengan ejekan. Meskipun dia belum membentuk inti emasnya, dia telah membentuk inti dalam dan juga bisa melayang ke langit tanpa menggunakan benda luar. Ledakan. Menginjak tanah, Su Zimo melompat ke udara. Pada saat dia berada di udara, tubuh Su Zimo sudah kembali normal. Dengan demikian, kecepatannya meningkat secara signifikan dan dia tiba di belakang menjadi Changlang yang sempurna dalam sekejap mata. Segudang sinar matahari. Merasakan angin di belakangnya, menjadi Changlang yang sempurna melepaskan fenomena inti emasnya bahkan tanpa berbalik. Langit biru tiba-tiba dipenuhi dengan sinar matahari yang sangat menakjubkan yang menyebarkan segalanya dengan cara yang menyilaukan. Sayangnya, Su Zimo tidak terpengaruh karena penglihatannya yang sangat kuat. Mencibir, dia melontarkan pukulan. Dibandingkan dengan fenomena inti emas Liang Heng, sinar matahari segudang menjadi Changlang secara signifikan lebih lemah. Ledakan. Dengan tubuhnya dan kekuatan iblis yang menakutkan saja, Su Zimo menghadapi fenomena inti emas secara langsung dan menghancurkan sinar matahari segudang. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Uff! Sosok menjadi Changlang sempurna terhuyung-huyung dan dia meludahkan seteguk besar darah. Pukulan itu tidak hanya menghancurkan fenomena inti emasnya. Gempa susulan bahkan diikuti dengan sinar matahari dan menghantamnya, menyebabkan organnya langsung bergeser. Mengetahui bahwa pelarian itu hampir tidak mungkin, menjadi Changlang yang sempurna tiba-tiba berbalik. Dia tidak menyerah melawan Su Zimo yang masuk dan menyalurkan pedang terbangnya, menusuknya ke arah Su Zimo. Su! Pedang terbang itu melesat di udara dan tiba dengan seketika. Tanpa berkedip, Su Zimo mengulurkan tangan kosong dan meraih pedang terbang yang masuk secara langsung. Mencengkeram kedua ujung pedang terbang, dia membentak dengan kuat. Piak! Pedang terbang itu hancur. Su Zimo terus maju. Melempar pedang terbang di tangannya ke tanah dengan santai, dia tiba sebelum menjadi Changlang yang sempurna dalam sekejap mata. Keduanya saling berhadapan. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh dan tatapannya tenang. Namun, rambut Perfected Being Changlang berantakan dan dia tampak menyedihkan dengan ekspresi pucat yang menakutkan. Ini adalah pembuatan 8 tahun. Meskipun mereka sekarang bersatu kembali di kota Pingyang, keadaannya sangat berbeda. 8 tahun yang lalu, Anda memberitahu saya bahwa meskipun semut yang lebih rendah merindukan langit, bagaimana mereka bisa menyentuh sayap elang. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, aku memberitahumu bahwa aku tidak hanya dapat menyentuh sayap elang, aku bahkan akan mematahkannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo mengulurkan tangan ke tenggorokan Perfected Being Changlang. Ekspresi sempurna menjadi Changlang berubah drastis saat dia mengangkat tangannya secara naluriah di hadapannya untuk membela. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Saat dia menyentuh lengan menjadi Changlang yang sempurna, dia mengerahkan kekuatan ke depan. Jepret. Lengan menjadi Changlang yang disempurnakan terputus di tempat. Daging tergantung dari tulang patahnya yang terungkap saat darah mengalir kemana-mana dengan cara yang mengerikan. Ah! Menjerit tragis, menjadi Changlang yang sempurna hampir pingsan. Seketika, keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Melangkah ke depan, Su Zimo menarik rambut Perfected Being Changlang dan langsung turun. Dia menyeret kesempurnaan menjadi Changlang menuju Sen Mengki. Dengan lengannya yang tak bernyawa, menjadi Changlang yang sempurna tidak bisa berbuat apa-apa saat Su Zimo menyeretnya melintasi lumpur. Bab 504, Pembayaran Seumur Hidup.
Seluruh pertempuran berlangsung kurang dari 100 napas. Berdiri di tempatnya, Sen Mengki melihat segala sesuatu dengan linglung dan mulutnya sedikit ternganga, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Ini adalah pembuatan 8 tahun. Pemuda yang dianggap sempurna menjadi canglang sebagai semut di kota ini, orang yang kehormatan hidupnya telah disingkirkan, sekarang telah tumbuh sedemikian rupa. 8 tahun lalu, martabat pemuda itu diinjak-injak oleh Perfected Being Canglang dan dia diganggu, bahkan hampir dibunuh oleh yang terakhir. 8 tahun kemudian, Perfected Being Canglang sekarang diseret oleh pemuda masa lalu melintasi tanah, tak berdaya seperti anjing mati. 8 tahun lalu, ketika Perfected Being Canglang turun, semua manusia di kota Ping yang berlutut kecuali satu orang yang berdiri tegak dan bangga. Sen Mengki dapat mengingat dengan jelas saat mengejar pemuda itu hari itu, menanyainya dengan keras, mengapa kamu tidak jatuh? Apa bedanya jika Anda berlutut sebentar? Petik 2. Pemuda itu menjawab, tidak masalah, tapi saya tidak mau. Petik 2. 8 tahun kemudian, pemuda pantang menyerah yang sama itu menarik Perfected Being Canglang turun dari awan dan menginjak yang terakhir ke dalam lumpur dunia fana. Sesampainya di hadapan Sen Mengki, Su Zimo mengendurkan cengkeramannya dan melemparkan kesempurnaan menjadi canglang ke tanah. Itu adalah teriakan lain saat yang terakhir mengejang dengan ekspresi pucat. Su Zimo, apa yang kamu coba lakukan? Mata menjadi canglang sempurna dipenuhi ketakutan. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo memandang Sen Mengki dan berkata, karena dia menghancurkan formasi inti Anda, saya akan membantu Anda melumpuhkan kultivasinya. Jangan. Ketika dia mendengar itu, rambut sempurna menjadi canglang berdiri dan dia menjerit. Puff. Su Zimo menginjak keras perut Perfected Being Canglang. Seberapa menakutkan fisik Su Zimo. Dia memiliki kekuatan untuk mematahkan senjata roh tingkat tertinggi secara langsung. Langkah tunggal itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh tubuh Perfected Being Canglang. Perutnya robek saat darah segar yang mengerikan menyembur dari daging yang berantakan itu. Namun, itu hanya luka di tubuh fisiknya. Disempurnakan menjadi inti emas Canglang juga hancur dan lebih dari 200 tahun kultivasi hilang dalam satu saat. Menjadi Canglang yang disempurnakan batuk seteguk darah dengan ekspresi pucat. Dengan inti emasnya hancur, kultivasinya menjadi lumpuh dan itu adalah perasaan yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Penampilannya menjadi tua dengan cepat. Saat ini, menjadi Canglang yang sempurna sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Alasan mengapa dia tampak seperti pria parubaya adalah karena dia telah membentuk inti emasnya dan umurnya diperpanjang. Namun, dengan hancurnya inti emasnya, kekuatannya juga hilang dan dia tidak dapat lagi menahan kekuatan waktu. Sempurna menjadi rambut Canglang mulai memutih dan kulitnya kehilangan kilau. Ini sama untuk iblis. Setelah iblis membentuk inti, budidaya seumur hidup mereka akan disimpan di dalam inti batin mereka. Dengan inti dalam, iblis dapat mengambil bentuk manusia dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia. Namun, jika inti dalam mereka dihilangkan, mereka akan kehilangan kekuatan iblis mereka dan mereka yang mengambil bentuk manusia akan kembali ke keadaan semula sambil kehilangan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa manusia. Su Zimo tidak lagi melihat rintihan dan sekarat menjadi Canglang sempurna di tanah. Dia berjalan lurus ke tepi halaman dan berjongkok untuk mengamati. Tidak lama kemudian, dia berdiri dan terus berjalan di sekeliling formasi. Dari waktu ke waktu, dia akan berhenti dan mundur dengan lembut. Ketika dia pergi, akan ada jejak kaki di tempatnya berdiri, dikelilingi oleh retakan seperti jaring. Di tengah jejak kaki, ada batu roh yang redup tanpa cahaya, dihancurkan oleh Su Zimo. Sen Mengki mengerti apa yang sedang terjadi. Su Zimo menghalau formasi. Dengan setiap langkah kaki, dia menghancurkan mata formasi. Cahaya yang mengelilingi formasi mulai meredup secara bertahap. Formasi yang diklaim Tan Hao mampu menjebak inti emas hingga 5 hari dihancurkan dalam waktu kurang dari 15 menit oleh Su Zimo. Ini adalah penggarap pendirian yayasan ekstrim kedua dalam sejarah. Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Formation Master. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia capai? Tiba-tiba, Sen Mengki menjadi sadar, Su Zimo tidak berubah sepanjang waktu. Dia tetaplah saudara Zimo dari masa kecilnya yang bisa melakukan segalanya, kebanggaan kota Pingyang. Orang yang berubah adalah dirinya sendiri. Alasan mengapa hidup itu kejam bukan karena singkat, tetapi karena tidak ada cara untuk mengulanginya. Untuk orang dan hal tertentu, kehilangan mereka akan menjadi seumur hidup. Menatap dengan tenang sosok itu tidak jauh, mata Sen Mengki terpaku sepanjang waktu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Tak lama kemudian, cahaya formasi menghilang ke dalam malam dan formasi menghilang, mengungkapkan langit sekali lagi.
Malam itu kabur dan bulan cerah dengan sedikit bintang. Meskipun pertempuran besar baru saja terjadi di keluarga Sen, kota itu tenang. Sebagian besar manusia di kota sudah bangun karena syok. Namun, bagaimana salah satu dari mereka berani menunjukkan wajah mereka dalam pertarungan antara makhluk abadi? Semua orang bersembunyi di bawah tempat tidur mereka dan memegang erat selimut mereka, berdoa agar mereka tidak terlibat. Berbalik, Su Zimo membawa Perfected Being Changlang yang sedang merendahkan diri dan berbalik meninggalkan Su Zimo, menuju kediamannya sendiri. Tubuh Sen Mengki bergoyang saat dia melihat tampilan belakang Su Zimo, hampir tersandung. Pintu di samping terbuka dengan derit dan seorang pria parubaya berlari ketakutan dengan ekspresi gentar. Mendukung Sen Mengki, dia bertanya dengan sayang, "Mengki, apa kamu baik-baik saja?" Pria itu adalah Sen Nan, dia bersembunyi di dalam kamar dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Jika aku tidak mengikuti Tuan dan pergi saat itu, mungkin keadaan mungkin tidak seperti ini sekarang. Kondisi Sen Mengki semakin parah dan kesadarannya bergetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Akulah yang menyebabkan diriku berada dalam kondisi ini hari ini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Nasib abadi, itu hanyalah mimpi. Petik 2. Khawatir dan takut, Sen Nan memeluk tubuh Sen Mengki yang bergoyang dan bertanya, "Mengki, apa yang terjadi padamu? Jangan menakut-nakuti aku. Semuanya ada di masa lalu dan itu bukan salahmu." Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sen Mengki berbalik dan menatapnya dengan ekspresi bingung, air mata mengalir di wajahnya. "Sen Nan, aku menyesali segalanya." Petik 2. Setelah 8 tahun, kediaman Su Zimo tidak banyak mengalami perubahan. Menyeret menjadi Changlang yang sempurna, dia melompat dan mendarat di halaman. Bunga sakura bermekaran di tengah halaman. Dalam waktu singkat ini, rambut Perfected Being Changlang sudah benar-benar putih dan nafasnya lemah. Darah mengalir terus-menerus dari luka besar di perutnya. Ditambah dengan fakta bahwa inti emas dan budidayanya dihancurkan, menjadi Changlang yang sempurna menua dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu demi satu, kerutan muncul seolah-olah terukir di wajahnya saat rongganya tenggelam. Bola matanya berkabut dan hampir saja mengakhiri hidup mereka. Melemparkan Changlang yang sempurna ke sisi pohon bunga persik, Su Zimo bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini?" Menjadi Changlang yang sempurna tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Sekarang, dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini dan hanya bisa memelototi Su Zimo dengan berbisa. 8 tahun yang lalu, Anda membakar Sui Feng di depan saya. Meskipun itu adalah makhluk roh, saya melihatnya sebagai kerabat. Mencengkeram tinjunya, Su Zimo berkata dengan dingin, "Abu Zui Feng terkubur di bawah pohon bunga persik ini. Saat aku menguburkan mereka, aku berkata bahwa suatu hari nanti, aku akan menggunakan darahmu dan membilasnya di sini." Petik 2. Tiba-tiba, tatapan Perfected Being Changlang berubah menjadi konflik yang tak tertandingi. Ada kebencian, penyesalan, ketakutan dan keengganan. 8 tahun yang lalu, jika bukan karena Sui Feng, saya akan mati di bawah api sejati Anda. Su Zimo meraih kepala Perfected Being Changlang dan menggeram kata demi kata dengan niat dingin, "Changlang, bayar dengan nyawamu." Uff. Mengulurkan kukunya, Su Zimo mengiris leher Perfected Being Changlang dengan kejam. Darah segar menyembur keluar dan menyembur di kaki pohon bunga persik. Bab 505, Mengubur Masa Lalu. Halaman keluarga Sen berantakan. Berdiri di tempatnya, ekspresi Sen Mengki berubah semakin mengerikan. Ada aura gelap kematian menyelimuti dirinya saat kesadarannya memudar masuk dan keluar, dia bisa pingsan kapan saja. Sen Nan mendukungnya dengan hati-hati di sisinya, menyaksikan semuanya terbuka tanpa daya. Awalnya, dia berharap bahwa dia dan klan keluarganya akan dapat berkembang secara instan dengan mengandalkan fakta bahwa adik perempuannya telah bergabung dengan Sekte Abadi. Namun, semua harapannya sekarang pupus. Namun, tidak ada kekecewaan di hati Sen Nan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar saudara perempuannya selamat. Bahkan jika mereka harus kembali ke kehidupan biasa mereka di masa lalu, itu akan lebih baik daripada dia ditinggalkan sendirian. Sen Nan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu ingin berbaring dan istirahat?" Sen Mengki menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berdiri di tempatnya dengan keras. Dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat pintu masuk, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dia tahu bahwa jika dia berbaring sekarang, ada kemungkinan dia tidak akan bangun lagi. Malam menjadi gelap secara bertahap. Akhirnya, sosok yang dikenalnya muncul di pintu masuk. Jubah hijau, rambut hitam dan satu set fitur elegan. Orang itu pernah menemaninya melalui saat-saat hangat dan bahagia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang,
dia telah kembali untuk mengirimnya pergi untuk perjalanan terakhirnya. Sen Mengki berkata dengan lembut, bawa saya ke sana. Petik 2. Setelah hening lama, Su Zimo menjawab, baiklah. Petik 2. Melambaikan jubahnya, dia membawa serta Sen Mengki yang tidak jauh dan membubung ke langit, menghilang ke dalam malam di atas langit kota Pingyang. Tak lama kemudian, mereka berdua turun di sebuah lembah kecil. Musim semi sedang mekar sekarang dan semua kehidupan berkembang pesat. Terhadap langit malam yang kabur, tunas dan daun terlihat bergoyang lembut. Bahkan ada suara mata air yang mengalir dengan damai di lembah. Pemandangan seperti itu tidak ada artinya di dunia kultivasi. Sekte besar biasanya mencari tempat dengan ki yang kaya roh untuk mendirikan markas mereka, seperti tempat yang tumbuh subur dengan flora, tempat dengan awan dan langit yang luas, tempat dengan air terjun yang menjulang tinggi, tempat dengan asap mengepul atau tempat dengan pelangi. Itu adalah tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Secara alami tidak mungkin lembah ini bisa dibandingkan dengan keindahannya. Namun, itu memiliki keuntungan dalam betapa realistisnya itu dengan angin sepoi-sepoi, kicauan burung dan serangga serta suara tetesan air. Dalam hiruk-pikuk dunia fana yang dipenuhi perselisihan, ini dianggap sebagai surga langka yang tenang dan indah. Keduanya menemukan tempat ini secara tidak sengaja ketika mereka masih muda dan dianggap sebagai surga yang tersembunyi dari dunia. Ini adalah tempat milik mereka berdua dan mereka tidak pernah mendiskusikannya dengan orang lain. Terlepas dari saat Su Zimo pergi belajar, ini adalah tempat yang paling sering mereka kunjungi. Mereka menghabiskan malam yang tak terhitung jumlahnya dengan berbaring berdampingan di sebuah puncak kecil di lembah, menatap langit dan bintang yang tak berujung, memimpikannya masa depan mereka. Sen Mengki pernah berkata, jika kita menjadi tua dan mati suatu hari nanti, saya ingin dimakamkan di sini. Petik 2. Saat ini, dia ada di sini. Su Zimo menempatkan Sen Mengki di lapangan rumput dalam diam dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, sedikit emosi yang bertentangan berkedip-kedip di matanya. Dia tidak lagi memiliki keterikatan apapun terhadap Sen Mengki. Saat dia memutuskan untuk pergi 8 tahun lalu, itulah akhir dari hubungan mereka. Namun, menyaksikan dia bertemu dengan akhir seperti itu, Su Zimo tidak bisa menahan perasaan simpati dan belas kasihan di dalam hatinya. Sen Mengki pada dasarnya tidak buruk. Jika tidak, dia tidak akan membantu Su Zimo memohon belas kasihan 8 tahun lalu atau mengingatkannya untuk waspada terhadap Zhou Dingyun. Jika tidak, dia tidak akan melawan Perfected Being Changlang 8 tahun setelahnya, yang mengakibatkan kematiannya. Secara alami dia tidak cocok untuk bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam. Bahkan jika menjadi Changlang yang sempurna tidak menyakitinya, dia akan menemui ajalnya cepat atau lambat. Dia hancur oleh takdir abadi itu. Zimo, sebenarnya saya tidak pernah hidup bahagia selama 8 tahun berkultivasi. Saya sudah muak dengan dunia kultivasi yang licik dan kekejaman dan kedinginannya. Petik 2. Sen Mengki berbaring di samping kaki Su Zimo dan menatap bintang-bintang di atas, bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Saya sering berpikir tentang betapa hebatnya masa lalu, tanpa rasa khawatir. Petik 2. Bahkan jika aku hanya menemanimu dan melihatmu belajar dalam diam. Petik 2. Kami bersama setiap hari dan membuat begitu banyak permintaan. Saat dia berbicara tentang keinginannya, Sen Mengki tanpa sadar tersenyum dan matanya berkedip dengan cahaya. Namun, lampu itu meredup lama. Tapi, nanti. Suara Sen Mengki menjadi lebih lembut saat dia melanjutkan. Su Zimo mendengarkan dengan diam sepanjang waktu. Saat fajar menjelang, bintang-bintang di langit menghilang sedikit demi sedikit. Bintang-bintang itu sangat indah. Sayangnya, saya tidak akan dapat melihat mereka lagi. Petik 2. Perlahan, Sen Mengki menutup matanya. Mereka tidak pernah dibuka lagi. Kekuatan bunga kunci roh sudah hilang sekarang. Menyalurkan energi roh, dia menyapu lengan bajunya. Sebuah kuburan berbentuk manusia muncul di tanah dan meskipun lumpur dan debu beterbangan kemana-mana, tidak ada satupun yang menyentuh Sen Mengki. Su Zimo menempatkan Sen Mengki ke dalam kuburan. Tepat ketika dia akan mengisi kuburan kembali dengan lumpur, dia berhenti. Wajahnya sedikit menunduk dan tatapannya tenang. Dia tidak bergerak sama sekali, tetap diam. Dia berdiri di sana dengan tenang. Lama kemudian, sinar matahari membersihkan sisa-sisa kegelapan malam. Di dalam kuburan, Sen Mengki seperti seorang gadis muda dalam tidur nyenyak yang damai. Dia tampak seperti dia satu dengan lembah. Di bawah sinar matahari, 2 aliran air mata mengalir dari sudut mata gadis itu. Air matanya jernih dan transparan, mencerminkan sosok berjubah hijau. Air mata jatuh bersama dengan sosok yang mereka pantulkan, terkubur bersama dengan gadis muda di lembah ini untuk selama-lamanya. Akhirnya,
Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya, mengubur kuburan. Dia berbalik. Tidak jauh dari situ, Sen Nan berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya dengan ekspresi sedih. Mulai hari ini, dia tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Awalnya, hati Sen Nan dipenuhi rasa takut terhadap Su Zimo. Pada saat itu, dia telah kehilangan semua akal sehatnya saat dia berteriak pada Su Zimo, apa yang dia lakukan dengan salah. Apa alasan baginya untuk menolak kesempatan kenaikan abadi yang diberikan kepadanya? Siapa yang bisa menolaknya? Petik 2. Mengapa semuanya berakhir seperti itu? Mengapa? Sen Nan menangis dan berteriak dari lubuk hatinya dengan cara yang hiruk-pikuk. Pada saat itu, dia bahkan berharap Su Zimo bisa membunuhnya sehingga dia tidak harus menanggung penderitaan seperti itu lagi. Berjalan ke arah luar lembah, Su Zimo berhenti sejenak saat melewati Sen Nan dan berkata dengan lembut, dia tidak salah. Itu adalah takdir yang salah. Petik 2. Sen Nan membeku sesaat sebelum tersandung untuk duduk dengan lemah. Su Zimo pergi dan menghilang tak lama kemudian. Setelah kembali ke kota Pingyang, Su Zimo berjalan di sepanjang jalan yang panjang dan melihat sekeliling yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba, gelombang emosi mengalir di hatinya. Semuanya dimulai di sini. Karena takdir yang abadi, takdir Su Zimo, Sen Mengki dan Perfected Being Changlang diubah. 8 tahun kemudian, semuanya berakhir di sini. Seolah-olah semuanya telah ditakdirkan. Sampai sekarang Su Zimo yakin bahwa dia benar-benar telah melepaskan Sen Mengki dan masa lalu. Dia tidak memiliki dendam, kebencian, kesedihan atau kegembiraan. Masa lalu di antara mereka berdua terkubur di dalam lembah itu. Semua keluhan di masa lalu telah melekat di benak Su Zimo seperti batu dan menetap selama 8 tahun. Sekarang, semuanya akhirnya lenyap sama sekali, hancur menjadi debu. Dalam satu malam, dia memutuskan takdirnya dari masa lalu dan mengakhiri karmanya, mencapai kejernihan dalam pikirannya. Laut roh di dalam dantiannya melonjak dan membentuk gelombang besar. Su Zimo dapat merasakan bahwa kesempatan baginya untuk memasuki alam inti emas telah tiba. Bab 506, Membentuk Inti Emas. Su Zimo menyingkirkan tas penyimpanan Liang Heng dan yang lainnya. Meskipun Changlang dan yang lainnya adalah inti emas sebelum kematian mereka, mereka sekarang telah mati dan tubuh mereka lemah. Menyulap api iblis dari ujung jarinya, Su Zimo membakar kelima mayat menjadi abu dalam sekejap mata, tidak meninggalkan jejak. Setelah menyelesaikannya, Su Zimo kembali ke kediamannya. Dia ingin membuat terobosan di halaman ini. Peluang dibutuhkan untuk terobosan alam budidaya utama. Itu adalah perasaan misterius dalam kondisi mental seseorang, mirip dengan adrenalin. Pada saat itu, jika Su Zimo melakukan perjalanan panjang kembali ke Ethereal Peak, dia kemungkinan besar bisa kehilangan waktu dari kesempatan berharga itu. Lebih jauh lagi, dia benar-benar tidak bisa memikirkan tempat yang lebih berarti daripada di sini untuk melakukan terobosannya. 8 tahun yang lalu, di halaman yang tidak pantas ini, di bawah pohon bunga persik yang sedang mekar sekarang, Su Zimo membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar dan memahami Dao dalam semalam, memasuki jalur kultivasi. Dalam hatinya, tempat ini lebih bermakna dari surga manapun di luar sana. Membentuk inti bukanlah prestasi kecil dan seseorang tidak boleh diganggu sama sekali. Tidak berani gegabah, Su Zimo mulai membentuk formasi. Tanpa istirahat sama sekali, dia mengatur banyak formasi di sekitar kediamannya, tidak hanya ada formasi pendukung, bahkan ada formasi ilusi, jebakan, dan pembunuhan. Satu demi satu, formasi itu saling terkait. 3 hari kemudian, formasi diatur sepenuhnya. Mengaktifkan. Su Zimo berteriak dengan lembut dan pendaran yang memukau menyala di sekitar kediaman saat pola formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebuah formasi ilusi dipasang di perimeter terluar. Itu menciptakan tempat tinggal ilusi yang tampak tidak berbeda dari sebelumnya di luar dan tidak akan menarik perhatian. Namun, pada kenyataannya, ada rune yang terkonsentrasi di dalam formasi ilusi yang bersinar terang seperti siang hari. Sesampainya di bawah pohon bunga persik, Su Zimo mengambil posisi lotus dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia telah bekerja tanpa lelah selama 3 hari terakhir untuk membentuk formasi sebesar itu dan telah menghabiskan banyak energi juga. Su Zimo harus menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Lama kemudian, dia secara bertahap menstabilkan dan menamparkan tas penyimpanannya, menyebabkan jutaan batu roh tingkat tinggi tumpah dan membentuk gunung kecil. Berkat lokakarya senjata rohmo, Su Zimo berhasil mendapatkan sejumlah besar batu roh di ibu kota Zhou besar dan mereka cukup baginya untuk mencoba pembentukan inti. Ledakan. Gelombang besar melonjak di dalam lautan roh dantiannya. Cahaya surgawi bersinar di mana-mana saat roh Qi-nya melonjak ke udara.
Melalui gundukan batu roh, ki roh tak berujung memasuki tubuh Susimo terus-menerus. 9 meridian roh muncul dan berkedip, mirip dengan 9 sungai panjang yang melonjak tanpa henti sebelum menyatu ke laut roh dantiannya. Laut roh mirip dengan lubang tanpa dasar, menyedot energi roh yang masuk tanpa henti dan membentuk pusaran raksasa dengan kekuatan mengerikan yang berputar dan menyusut tanpa henti. Pembentukan inti adalah titik divergen terpenting dalam jalur kultivasi seseorang. Baik itu keabadian atau kultivasi iblis, mereka harus melewati celah ini. Dari kondensasi ki kependirian yayasan dan akhirnya ke inti emas, para pembudidaya menjalani proses pelatihan ki mereka, mencairkannya dan akhirnya memadatkannya menjadi inti. Dari gas menjadi cair dan akhirnya padat, setiap transformasi merupakan lompatan dalam kualitas. Dari situ, dapat dilihat bahwa fondasi inti emas masih berupa roh ki. Namun, itu hanya dibangun dari transformasi yang terus-menerus dan bertahap. Hampir semua pembudidaya mengerti seperti apa prosesnya. Itu adalah proses ekstraksi, kondensasi dan kompresi yang tidak pernah berakhir. Seiring dengan waktu, seseorang dapat mengubah ki roh awal menjadi inti emas yang kokoh dan menyelesaikan transformasi. Namun, sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya, namun kurang dari 1 dari 10.000 yang mampu membentuk inti. Apa alasannya? Mengapa masih ada orang yang gagal meskipun prosesnya mudah dan jelas? Itu adalah logika sederhana untuk dipahami, peningkatan kualitas roh ki bersama dengan kultivasi seseorang secara alami akan menyebabkan peningkatan kekuatan. Namun, mengapa umur seseorang diperpanjang selama ratusan tahun setelah inti terbentuk? Pada kenyataannya, alasannya adalah rahasia sebenarnya di balik formasi inti, untuk memahami kehidupan. Jika seseorang ingin membentuk inti, mereka harus memahami arti sebenarnya di balik dao inti. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk membebaskan diri dari batasan langit dan bumi dan memperpanjang masa hidup mereka. Alasan perpanjangan masa hidup adalah karena tingkat pemahaman mendalam yang baru. Kebijaksanaan yang sering dibicarakan umat Buddha mengacu pada pemahaman Dao dan pencerahan, memungkinkan seseorang untuk melampaui hidup dan mati, berubah menjadi makhluk suci. Itu adalah semacam pemahaman di tingkat baru dan mengacu pada kebijaksanaan tertinggi. Apa kebenaran di balik inti emas? Ada 2 sisi untuk segalanya. Itu sama untuk hidup. Batuan yang diam tidak hidup dan juga sungai yang mengalir. Keadaan kehidupan yang paling primitif dan alami hanya diwujudkan melalui kombinasi keheningan dan gerakan. Keberadaan hidup adalah aktivitas. Gerakan adalah cara merepresentasikan kehidupan sedangkan keheningan adalah metode untuk menutrisi kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti emas adalah proses yang lahir dari ketiadaan dengan menanamkan keheningan ke dalam gerakan. Pertama-tama, roh ki tidak ada di dalam tubuh seseorang. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi untuk memunculkan ketegangan roh ki, itu kemudian bisa secara bertahap tumbuh lebih kuat dan berubah menjadi bentuk cair yang bisa melewati 8 meridian dengan kekuatan yang kuat. Akhirnya, itu akan mengalir ke laut dan kembali ke dantian, membentuk inti emas yang sunyi dan tenang. Hal-hal akan terjadi secara alami dan logis. Pada saat itu, kehidupan akan mengalami perubahan kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menjalin gerakan dan keheningan untuk memadatkan inti emas dan memelihara kehidupan, umur seseorang dapat diperpanjang. Pertama-tama, hidup adalah sesuatu yang dihasilkan dari ketiadaan. Akhirnya, itu akan memasuki tidur abadi setelah semangatnya. Menghasilkan sesuatu dari ketiadaan, memasuki keheningan demi gerakan, itu adalah interpretasi kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti adalah pemahaman tentang salah satu ketidakjelasan kehidupan dan dengan demikian, mendapatkan perpanjangan umur. Itulah arti sebenarnya dari formasi inti. Begitu seseorang menciptakan inti emas, umur seseorang tidak akan ditentukan oleh alam. Itu adalah mantra pembentukan inti yang paling terkenal dan juga mengisyaratkan esensi sebenarnya. Untuk penggarap pendirian yayasan, kemungkinan mereka mengkondensasi inti emas lebih dari 80% selama mereka membuka 5 meridian roh. Meski begitu, masih ada yang gagal. Mereka tidak gagal dalam pembentukan inti, tetapi dalam pemahaman makna sebenarnya di balik pembentukan inti. Sepanjang sejarah, generasi dan generasi senior dan pendahulu mewariskan pengalaman pribadi mereka menerobos ke ranah inti emas. Namun, Dao adalah sesuatu yang tidak berwujud. Itu tidak bisa dijelaskan dengan jelas, disentuh atau dilihat, bahkan jika seseorang tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak berguna. Satu-satunya cara bagi mereka untuk mengatasi kefanaan dan keluar dari cetakan mereka adalah melalui pemahaman pribadi. Seiring waktu berlalu, aura Susimo berubah semakin menakutkan saat rambut hitamnya berayun lembut tanpa angin. Umurnya diperpanjang tanpa akhir. 200 tahun. 300 tahun. 500 tahun.
Pemahaman Suzimo tentang formasi inti tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tanpa sadar, kehidupan lain di halaman terpengaruh. Di belakangnya, pohon bunga persik diselimuti oleh dao yang tak terlihat dan tumbuh. Batangnya tumbuh lebih tebal dan cabangnya memanjang. Satu demi satu, kuncup merah muda mekar dalam sekejap mata. Kelopaknya tersebar di sekitar area Suzimo. Seketika, kelopak bunga yang tersebar tumbuh menjadi bunga baru dan seluruh prosesnya misterius, mirip dengan mimpi. Pohon persik bergoyang lembut. Jika Suzimo membuka matanya sekarang, dia akan bisa merasakan bahwa pohon bunga persik memancarkan emosi kegembiraan. Itu telah memperoleh kesadaran. Bab 507, Inti Emas selesai. Gelombang berkecamuk dengan ganas di dalam lautan roh Dantian, bersinar dengan pancaran surgawi. Dua Tao abadi dan iblis yang sangat berbeda berada dalam konflik konstan di dalam Dantian. Api dan air, dua energi yang sangat berbeda, juga berbenturan di dalam Dantian. Situasi Suzimo saat ini agak unik. Dia berhasil langkah pertama untuk memahami esensi sebenarnya dari formasi inti dan memperpanjang umurnya. Namun, karena fakta bahwa ada dua energi yang sangat berbeda yang bentrok, inti emasnya belum terbentuk. Situasi seperti itu jarang terlihat sepanjang sejarah dan seseorang harus mengalami bahaya yang sangat besar. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama benturan dua energi yang berbeda, dantiannya akan pecah di tempat dan fondasinya akan hancur seluruhnya. Saat ini, api dan air terus-menerus menjalin di dalam tubuhnya. Kedua kekuatan ini tidak dapat didamaikan. Dengan setiap bentrokan, akan ada sentakan keras di dantian, mengeluarkan suara menggelegar. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan akan melonjak melalui semua anggota tubuh dan organnya. Untuk pembudidaya normal, dampak dari kekuatan itu merusak. Jika mereka dalam posisi ini, tulang dan tendon mereka akan patah sementara organ mereka akan meledak bersama dengan tubuh mereka menjadi kabut darah. Namun, dari semua hal, Suzimo adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis. Selanjutnya, teknik budidaya iblisnya adalah iblis klasik tertinggi yang dapat mengubah dunia dan ciptaan, menempa tubuh yang menakutkan melebihi apapun. Tubuhnya seperti perkakas tanpa henti yang bisa mengalami semua kemunduran. Dia pantang menyerah saat kekuatan api dan air berbenturan melawannya. Seiring waktu berlalu, roh Qi memasuki tubuhnya tanpa henti. Ditambah dengan fakta bahwa dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris, dua energi berbeda naik tanpa henti. Di saat yang sama, bentrokan antara dua energi menjadi lebih intens juga. Bang, bang, bang. Poni keras bahkan bergema dari dalam tubuh Suzimo. Kemudian, dengan setiap bentrokan, tubuh Suzimo akan tersentak dan dia akan mengerutkan kening dengan ekspresi kesakitan. Pada saat itu, hal paling rasional yang harus dilakukan untuknya adalah berhenti dalam upaya pembentukan intinya. Namun, ekspresi Suzimo tegas dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia percaya pada tekadnya. Jika dia bisa menenangkan pikiran monyet, mengendalikan kuda jingkrak dan menaklukkan naga dan harimau, mengapa dia tidak bisa menaklukkan dao api dan air juga? Dia juga percaya pada Dai Yue dan mistik klasik of the 12 Demon King of the Great Wilderness. Dia yakin bahwa tubuhnya akan mampu menahan dampaknya. Ledakan. Ledakan. Waktu perlahan berlalu. Frekuensi bentrokan antara dua energi mereda. Namun, setiap bentrokan sekarang lebih menakutkan dengan kekuatan yang terakumulasi dan dampaknya bahkan lebih menakutkan. Uff. Satu demi satu, bekas luka berdarah yang menakutkan muncul di tubuh dan wajah Suzimo. Dagingnya terbelah dan ada kabut darah di sekelilingnya. Itu menyakitkan. Setiap inci daging mengalami rasa sakit yang luar biasa dan menyerang sarafnya. Dampaknya adalah sesuatu yang datang dari dalam. Pertama, bertabrakan di dalam dantian. Selanjutnya, itu meledak dan beriak melalui organ, meridian, tendon, tulang dan dagingnya. Hampir seketika, Suzimo berkeringat dingin. Seolah bisa merasakan sakitnya, pohon bunga persik di belakangnya berayun lembut dan cahaya merah muda melayang ke bawah, mirip dengan cahaya bulan yang jatuh dengan lembut. Cahaya jatuh dan menghilang ke tempat-tempat, menari di udara seperti roh sebelum melonjak ke luka Suzimo dengan kekuatan hidup yang bersemangat. Sejujurnya, kekuatan titik cahaya itu tidak kuat. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan pohon persik. Ketika dua energi dalam dantiannya beristirahat sejenak, teror tubuh Suzimo ditampilkan sekali lagi. Dengan ledakan, ki darahnya melonjak dan meraung seperti tsunami, membasuh luka-lukanya. Inti batinnya bergejolak secara gila-gilaan dan ki iblis menyebar. Kekuatan generasi diri yang luar biasa memperbaiki organnya dan menghubungkan tendon, tulang, dan meridiannya. Setelah mereka robek, mereka beregenerasi dan mengubah energi di organnya lebih murni,
membuat uratnya lebih fleksibel dan tulangnya bahkan lebih kuat seperti senjata. Tubuhnya menjalani baptisan lagi. 9 meridian roh Suzimo juga mengembang. Awalnya, energi roh di meridian rohnya hanya bisa dibandingkan dengan aliran arus. Namun, meridian rohnya yang meluas menjadi lebih luas dan energi rohnya menyembur lebih ganas, sebanding dengan sungai besar yang melonjak ke laut. Ledakan. Sama seperti luka dalam puli, dua energi yang berbeda bentrok sekali lagi dan menghasilkan ledakan yang hebat. Tubuh Suzimo bergidik. Itu adalah jenis rasa sakit yang menyerang tulangnya dan hampir membuatnya pingsan. Suzimo tahu bahwa tidak ada jalan keluar untuknya. Jika dia mundur pada saat ini, dia akan menderita kesulitan dan rasa sakit yang lebih besar di masa depan untuk upaya selanjutnya pada formasi inti. Tidak ada yang bisa mematahkan tekad Suzimo. Laut rohnya mengembun terus-menerus, menyusut, berubah dan naik. Sebuah bayangan ilusi dari inti emas muncul samar-samar. Energi roh tak berujung melonjak menuju inti emas ilusi itu, memungkinkannya untuk berubah menjadi korporeal dan lebih kuat. Inti-inti iblis terkondensasi di dada Suzimo. Di sisi lain, inti emas yang abadi berputar 1 inci di bawah angkatan lautnya dengan dantiannya, bersinar dengan cahaya keemasan dalam bentuk bola. Terhadap warna keemasan yang memesona itu, organ, darah, daging, tulang, sumsum, dan meridian Suzimo bersinar dengan transparansi yang menerangi. Suzimo duduk di bawah pohon bunga persik dengan tubuh transparan dan tanpa celah, memancarkan aura abadi yang sangat halus. Dia seperti raja abadi tak tertandingi yang telah turun, memandang rendah dunia dan mengejutkan banyak orang. Dengan melangkah ke alam inti emas, membebaskan diri dari kekangan langit dan bumi dan memperpanjang umur seseorang, juga akan ada perubahan dalam sikap seseorang saat mereka melampaui kematian. Suzimo sekarang benar-benar memiliki aura keabadian. Ekspresinya menjadi tenang secara bertahap. Pada titik terobosannya ini, dia sudah melewati tahap yang paling berbahaya dan sulit. Apa yang tersisa baginya untuk mewujudkan inti emas ilusi sebelum menstabilkannya? Pohon persik bergoyang dan kelopaknya jatuh dengan sedikit kegembiraan juga. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Suzimo bergidik dan Golden Core terbentuk di dantiannya. Itu tidak bisa dihancurkan dan murni, memancar dengan kilau yang luar biasa. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari dalam tubuh Suzimo, seolah naga sejati kuno raksasa sedang bangkit. Tiba-tiba, mata Suzimo awalnya tertutup. Namun, tiba-tiba dia merasakan penglihatannya kabur dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Awan gelap mendung dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh. Langit runtuh dan membentuk serangkaian air mata. Badai api apokaliptik menghujani dan semua makhluk hidup menangis dengan sedih. Dalam menghadapi energi yang dapat menghancurkan semua kehidupan ini, ekspresi Suzimo menjadi pucat dan dia merasa bahwa dia sangat tidak berarti. Bahkan Naschen Souls dan Void Reversions akan menemui ajal, apalagi Golden Cores. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Setan kuno yang sangat besar turun dengan aura yang menakutkan dan 4 kaki yang mirip dengan pilar yang menusuk surgawi. Berdiri di tengah laut dalam yang gelap, ia tidak bergerak dan menekan gelombang pasang yang mengamuk. Armornya yang kuat membawa cakrawala yang rusak dan menyelimuti dunia, menghalangi arus kekosongan yang besar sambil melindungi semua makhluk hidup. Itu adalah binatang iblis berbentuk kura-kura. Suzimo belum pernah melihat binatang sebesar itu. Dipenuhi dengan aura perubahan, sepertinya itu telah melintasi pasir waktu dari era kuno dan muncul di dunia. Pola-pola misterius terukir di cangkangnya, membentuk tanda-tanda tak jelas yang seolah-olah mereka bisa memahami dunia dan rahasia di balik asal mula alam semesta. Memfokuskan pandangannya, Suzimo menyadari bahwa matanya tersengat dengan rasa sakit yang tak tertandingi dan seketika, 2 aliran air mata mengalir di pipinya dan dia berputar dengan pusing. Kaget, Suzimo buru-buru menutup matanya. Bab 508, Fenomena Ganda. Melawan kilat yang berkedip dan guntur yang menderu-deru, kura-kura membawa langit yang rusak dan menenangkan gelombang pasang yang mengamuk dengan keempat kakinya, melindungi semua makhluk hidup. Mengangkat kepalanya, itu meraung ke langit dan cahaya surgawi meledak dari matanya dalam momentum yang tak terhentikan. Pada saat itu, kura-kura surgawi adalah satu-satunya makhluk saleh di seluruh dunia. Meskipun mata Suzimo tertutup, pemandangan itu terukir dalam-dalam di benaknya tanpa bisa dilupakan. Ini adalah fenomena inti emas saya. Petik 2. Diam-diam senang, Suzimo memejamkan mata dan mengingat kembali fenomena yang dia saksikan di benaknya. Dia tidak tahu asal mula fenomena inti emasnya atau apa namanya. Mungkin, itu bahkan mungkin fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Suzimo tahu bahwa fenomena inti emas sangat kuat.
Setidaknya, dia belum pernah menemukan fenomena inti emas lain yang begitu mempesona seperti itu. Sebelumnya, dalam pertempuran di keluarga Sen, inti emas melepaskan pedang esensi surgawi dan itu sudah cukup kuat untuk dapat melukai tubuh Suzimo. Namun, dibandingkan dengan fenomena inti emas yang baru saja dipahami Suzimo, itu jauh lebih rendah. Dalam perkiraannya, bahkan 10 pedang esensi surgawi tidak akan mampu menangani fenomena inti emasnya. Saat Suzimo memahami fenomena inti emasnya, matanya kabur sekali lagi dan kura-kura surgawi dari sebelumnya menghilang. Saat berikutnya, Suzimo tercengang. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan seketika, lingkungan berubah. Sebelumnya, langit hancur. Kali ini, bumi telah runtuh dan darah mengalir kemana-mana. Langit runtuh dan tanah tenggelam adalah bencana legenda. Ketika mereka muncul dalam penglihatan Suzimo, itu mengguncang pikirannya dan terasa sangat realistis seolah-olah dia tepat di tengah-tengahnya. Tanah runtuh terus-menerus, membuka jurang tak berdasar satu demi satu. Aura mengerikan melonjak. Gunung-gunung runtuh dan tanahnya hancur. Lava melonjak tanpa henti dengan panas yang menyengat, mengalir deras di tanah yang luas dan membakar segala sesuatu yang terlihat, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Mengalami tragedi apokaliptik yang ditimbulkan oleh kekuatan mengerikan dari malapetaka ini, Suzimo merasakan pikirannya bergetar dan dia tidak bisa menenangkan diri. Apa ini? Suzimo tercengang. Berbicara secara logis, dia sudah mengembangkan fenomena inti emas, mengapa fenomena lain muncul di hadapannya? Lebih jauh lagi, itu sebanding dengan fenomena sebelumnya dalam hal kekuatan. Tangisan yang menyedihkan dari makhluk hidup tampaknya telah membangunkan semacam keberadaan yang kuat. Tiba-tiba, makhluk hidup besar merangkak keluar dari kedalaman tanah dengan aura yang menakutkan. Ia berkepala ular dan bertubuh anakonda. Berwarna merah, itu dilapisi dengan sisik yang saling bertumpuk seperti pelat baja merah menyala. Itu adalah... Mulut Suzimo terbuka sedikit. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk hidup itu melayang ke udara dan sepasang sayap besar yang menyala muncul di punggung raksasa itu. Monster macam apa itu? Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, tanpa tanduk di kepala atau kaki di bawah kakinya, itu seperti Wim kuno bersayap. Namun, aura Wim tidak kalah dengan naga sejati. Naik di atas 9 langit, mata merah dari Wim mengamati tempat itu. Ketika melihat mayat tak berujung dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di lautan api, itu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Swoosh! Membuka mulutnya yang besar, Wim itu menyedot dengan marah. Semua lahar yang membakar di tanah mengalir terbalik ke mulut Wim seperti sungai memasuki laut. Itu menelan lava dengan seteguk besar dan marah. Sisik di Wim menjadi lebih terang dan lebih merah dan nyala api di sayapnya meningkat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diselamatkan oleh Wim sendirian. Suzimo butuh waktu lama sebelum dia bisa tenang setelah melihat pemandangan itu. Fenomena ganda. Bisakah satu orang memiliki dua fenomena berbeda? Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo mengingat dan mengalami dua fenomena berbeda, memahaminya secara mendalam. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tatapan kilat. Di belakangnya, fenomena dengan aura yang agung muncul. Langit hancur dan arus hampa mengalir kemana-mana saat meteor jatuh. Seekor kura-kura dewa berdiri di antara dunia dan menstabilkan arus kehampaan dengan anggota tubuhnya sambil menahan langit dengan punggungnya saat ia mengaum ke langit. Segera setelah itu, di sisi lain, fenomena lain muncul. Tanah runtuh dan gunung berapi meletus, menyebabkan lava melonjak dengan banyak makhluk hidup terlibat. Sebuah Wim melonjak keluar dari tanah dan turun ke alam fana. Kedua fenomena muncul bersama di belakang Suzimo dan memancarkan aura menakutkan seolah bisa menampung segalanya. Pohon bunga persik tidak bergerak, tanpa ketakutan karena kedua fenomena itu. Lama kemudian, Suzimo menghela napas dalam-dalam dan cahaya surgawi di matanya menghilang. Secara bertahap, auranya ditarik dan berkumpul di dalam dantiannya. Kedua fenomena inti emas menghilang perlahan. Keberhasilan. Suzimo sangat senang karena dia berhasil mengolah dua fenomena inti emas yang begitu kuat dan menakutkan. Namun, dia punya banyak pertanyaan. Dari mana asal-muasal fenomenanya dan siapa namanya? Atau lebih tepatnya, mengapa dia bisa memunculkan dua fenomena? Mengingat dengan hati-hati, Suzimo memikirkan informasi yang telah dia baca tentang banyak sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni di buku-buku kuno. Namun, tidak satupun dari mereka cocok dengan dua binatang iblis itu. Mungkinkah mereka, makhluk hidup dari zaman purba yang sekarang telah punah? Jantung Suzimo berdegup kencang.
Jika mereka adalah makhluk hidup yang punah dari zaman purba, hampir tidak ada catatan tentang mereka di buku-buku kuno sekarang. Hanya beberapa sekte super kuno yang mungkin memiliki sisa-sisa informasi tentang mereka. Su Zimo tidak tahu banyak tentang fenomena Golden Core. Mungkin aku hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik setelah memasuki medan perang kuno tingkat menengah. Bagaimanapun, medan perang kuno menengah memiliki peringkat fenomena. Itu adalah tempat di mana semua elit alam inti emas di Tianhuang daratan berkumpul. Pembantaian antara para jenius dan bentrokan fenomena inti emas tingkat atas, itu adalah pesta yang hanya dimiliki oleh para paragon. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdegup kencang. Di antara 4 inti emas yang menyertai kesempurnaan menjadi Changlang di sini, selain dari Sima Zi, menilai dari lencana sekte mereka, mereka sepertinya bukan berasal dari dinasti Zhou besar. Dia mungkin bisa mencari beberapa informasi berguna dari inti emas yang mengolah pedang esensi surgawi. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan orang itu dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menarik sebuah buku kuno darinya. Ada 4 kata yang tertulis di atasnya, peringkat fenomena inti emas. Medan perang kuno menengah akan terbuka setiap 100 tahun sekali. Ini berarti peringkat fenomena akan diperbarui setiap 100 tahun sekali. Sepanjang sejarah, ada inti emas yang tak terhitung jumlahnya yang meninggalkan nama mereka di peringkat fenomena dan selalu diperbarui. Namun, tidak banyak perubahan pada 108 fenomena inti emas teratas. Secara keseluruhan, hanya sedikit lebih dari 100 fenomena inti emas yang dapat dianggap sebagai yang kuat. Su Zimo membuka buku kuno itu. Ada banyak kata yang tertulis di situ, jelas seseorang telah merekamnya. Kata-kata di baris pertama adalah yang terbesar dan paling mencolok. Peringkat fenomena No. 1. Diin, Lautan Kekacauan. Bagian depan adalah namanya sedangkan bagian belakang adalah fenomena inti emas yang dia kembangkan. Bahkan ada sebaris kata-kata kecil setelah fenomena inti emasnya yang menggambarkan asal-muasal itu. Ketika Su Zimo melihat kalimat pertama, dia terkejut. Lautan Kekacauan, fenomena kuno, diciptakan oleh Kaisar Manusia. Bab 509, Penampilan Ular Penyu. Su Zimo terus membaca. Chaos Ocean diciptakan oleh Kaisar Manusia menggunakan semua yang dia pelajari setelah dia memasuki ranah pembentukan yayasan ekstrim dan mengamati rahasia langit dan bumi sambil mengejar asal-usul alam semesta. Ini adalah yang teratas di antara ribuan fenomena dan nomor 1 sepanjang sejarah. Petik 2. Teratas di antara ribuan fenomena dan nomor 1 sepanjang sejarah. Sungguh evaluasi yang luar biasa. Su Zimo diam-diam kaget. Meskipun dia juga telah berkultivasi ke ranah pembentukan yayasan ekstrim, fenomena inti emas yang dia kembangkan tidak bergantung pada jumlah meridian roh yang telah dia buka, tetapi pengalaman dan pemahamannya tentang kultivasinya. Ada kemungkinan besar bahwa peringkat fenomena inti emas ini berasal dari 100 tahun yang lalu. Su Zimo tidak tahu dari sekte atau latar belakang apa di Yin untuk dapat memahami fenomena inti emas yang diciptakan oleh Kaisar Manusia. Setiap pembudidaya yang bisa menempati posisi teratas peringkat fenomena pasti bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Jelas menilai dari metode Yan Beichen. Su Zimo terus membaca. Peringkat fenomena No. 2. Hairless Ye, Coarse Mountain Blood Sea. Ketika dia melihat Coarse Mountain Blood Sea, Su Zimo tahu bahwa pembudidaya itu adalah penerus sekte Asura. Dalam pertempuran di puncak Ethereal, fenomena yang sama muncul di belakang Asura Yan Beichen dan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu serangan, itu membunuh 2 Void Reversion. Su Zimo terus membaca. Coarse Mountain Blood Sea, diciptakan oleh Asura pertama di zaman kuno. Awalnya 2 fenomena Golden Core yang berbeda, Coarse Mountain dan Blood Sea. Meskipun ada banyak ahli waris iblis di sekte Asura, hanya sedikit dari mereka yang bisa menggabungkan keduanya. Setelah menyatu, ia memiliki kekuatan yang menakutkan dan dapat menempati peringkat 10 besar dari peringkat fenomena. Su Zimo mengangguk dalam diam. Menurut kata-kata Yan Beichen, dia seharusnya menjadi peringkat fenomena nomor 1 1000 tahun yang lalu dengan mengandalkan laut darah gunung mayat ini. Meskipun Chaos Ocean adalah fenomena nomor 1 sepanjang sejarah, peringkat pada peringkat fenomena tidak ditentukan hanya pada fenomena seseorang, tetapi juga kekuatan pembudidaya. Bahkan untuk fenomena inti emas yang sama, kekuatan yang ditampilkan oleh 2 pembudidaya yang melepaskannya akan menjadi dunia yang terpisah jika mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadapnya. Peringkat fenomena No. 3. Biksu Pujian, Buddha kuno Lentera Hijau. Munculnya Buddha kuno disertai dengan ledakan lentera hijau dalam bahasa Sanskerta ke segala arah, membakar semua makhluk hidup dan menekan semua setan, hantu dan iblis.
Dibudidayakan hingga puncaknya, itu dapat dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Ada banyak fenomena inti emas lainnya di balik peringkat fenomena dan itu memusingkan. Su Zimo sangat penasaran karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kerajaan abadi, matahari terbenam sungai yang berliku, cahaya surgawi kaca, dunia bawah, 1000 pedang bersatu, kabut penguat, neraka tanpa batas, pegunungan sungai tak berujung, Ki Ungu Timur, pagoda 7 lantai, cahaya Buddha, bara yang membakar, ikan ganda yin yang. Setiap fenomena inti emas memiliki pengantar terperinci. Su Zimo melanjutkan penjelajahan dan secara kasar dapat menyimpulkan sekte atau faksi yang dimiliki fenomena tersebut menilai dari nama dan deskripsi mereka. Misalnya, cahaya surgawi kaca harus menjadi fenomena inti emas istana kaca. Deskripsi tersebut menunjukkan rasa hormat yang tinggi untuk gelas Divine Light dan jika dirilis pada puncaknya, itu bisa dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Dunia bawah dan neraka tanpa batas seharusnya menjadi fenomena inti emas dari sekte iblis. Adapun pagoda 7 lantai dan pancaran Buddha, itu harus menjadi fenomena biara Buddha. Lambat laun, Su Zimo menyadari bahwa peringkat fenomena sebagian besar ditempati oleh sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan iblis serta berbagai faksi kuat di daratan Tianhuang. Dari 108 tempat teratas di Phenomenon Rankings, hanya ada sekitar 60 fenomena Golden Core. Kebanyakan dari mereka diulang, berasal dari pembudidaya yang berbeda dari sekte yang sama. Setelah membaca peringkat fenomena, Su Zimo tidak menemukan fenomena inti emas yang mirip dengannya. Sedikit mengernyit, dia merasa agak sedih. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Di akhir peringkat fenomena ada halaman lain. Ketika Su Zimo membalik, dia melihat bahwa ada juga beberapa fenomena inti emas yang tercantum di halaman terakhir. Itu adalah fenomena yang pernah muncul sekali tanpa muncul kembali atau telah punah. Baris pertama. Lotus hijau pembersih dunia. Awalnya merupakan fenomena biara Fahua, teratai hijau abadi bersinar terang dan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membersihkan semua kejahatan di dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Namun, 10.000 tahun yang lalu, wilayah utara mengalami bencana dan kekaisaran kian besar dihancurkan bersama dengan biara Fahua, yang menyebabkan hilangnya teratai hijau pembersihan dunia. Pada saat itu, Su Zimo menjadi tercerahkan. Jadi, salah satu dari 2 biara besar yang hancur dalam bencana 10.000 tahun lalu adalah biara Fahua. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya, sedikit tertegun. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, berapa banyak orang yang masih dapat mengingat kerajaan dan biara yang berkembang pesat itu? Jika itu kasus sekte super yang hancur, teladan yang jatuh mungkin akan hilang dalam pasir waktu dan dilupakan oleh semua orang setelah 100 tahun. Saat Su Zimo melanjutkan membaca, dia tidak bisa menahan gemetar saat matanya berbinar. Kura-kura surgawi primordial, dewa amfibi yang hilang. Ular melonjak primordial, seorang dewa api yang hilang. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, ribuan ras bertarung satu sama lain dan semua kehidupan dalam kekacauan. Darah ditumpahkan di mana-mana saat mayat berjejer di tanah. Pertempuran besar-besaran itu menyebabkan langit runtuh dan tanah runtuh. Arus hampa melonjak di mana-mana, meteor jatuh, tanah runtuh sementara lava menyembur kemana-mana, membunuh banyak nyawa. Su Zimo sedang berpikir keras pada saat ini. Battle Royale dari era primordial adalah sesuatu yang pernah dia dengar dari Paman Liang dari eliksir yang sekte sebelumnya. Namun, dia tidak tahu alasannya. Apa yang dia tahu adalah bahwa pertempuran itu adalah alasan mengapa hanya 100 ras yang tersisa dengan ribuan ras akan punah. Karena itu, umat manusia mendapat istirahat dan berhasil bangkit. Su Zimo terus membaca. Akhirnya, pertempuran itu membuat khawatir 2 binatang dewa dari zaman purba, kura-kura dan ular untuk turun pada saat yang sama. Kura-kura dewa berhasil membawa langit dengan cangkangnya dan menekan arus hampa dengan anggota tubuhnya. Ular yang membubung bangkit dari bawah tanah. Dengan kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap burung phoenix, tanpa tanduk atau kaki dan kekuatan yang sebanding dengan naga sejati, ia melahap semua lahar dan menekan gunung berapi di mana-mana. Munculnya kura-kura dan ular menyelamatkan semua nyawa. Para ahli umat manusia yang menyaksikan itu tergerak dan menciptakan 2 fenomena itu dengan memahaminya. Sepanjang sejarah, terkadang ada pembudidaya yang berhasil memahami 2 fenomena inti emas dari era primordial. Namun, tidak satupun dari mereka bisa menampilkan kekuatan yang sama di masa lalu. Ada desas-desus bahwa ketika peringkat fenomena baru saja dibuat, 2 fenomena inti emas terdaftar di antara 10 besar. Setelah melihat ini, Su Zimo tiba-tiba mendapat pencerahan.
Dia akhirnya mengerti arti di balik dua fenomena tersebut. Ketika dia membentuk intinya, dantiannya mengandung energi api dan air yang sangat berbeda. Keduanya bentrok berulang kali dengan tidak ada pihak yang mau mengalah. Dengan demikian, kedua energi itu terus meningkat saat bertarung satu sama lain. Akhirnya, dengan risiko tubuh Suzimo meledak, dua energi berbeda akhirnya menjadi stabil dan mencapai keseimbangan. Pada saat itu, energi api dan air sudah mencapai batasnya. Itu juga alasan mengapa Suzimo berhasil menyaksikan dua adegan mengejutkan di era primordial. Penyu dewa melambangkan air sedangkan ular yang melonjak melambangkan api. Alasan mengapa Primordial Divine Turtle dan Primordial Soaring Serpent tidak berada di iterasi sebelumnya dari Phenomenon Ranking bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena keduanya telah punah selama bertahun-tahun. Tersenyum lembut, Suzimo merasakan kebanggaan. Tidak peduli masa lalu dua fenomena inti emas, sekarang keduanya ada di tangannya di generasi ini, dia yakin bahwa dia pasti bisa melepaskannya ke tingkat yang tak tertandingi. Bab 510, tiba di reruntuhan. Suzimo menyortir kantong penyimpanan Changlang dan 4 lainnya sekali lagi. Tidak banyak harta karun yang patut dicatat, hanya ramuan, batu roh, dan beberapa senjata roh, tidak ada yang menarik minat Suzimo. Saat ini, yang paling dia inginkan adalah manual keterampilan rahasia mengenai Dao Inti. Alam kondensasi Qi memiliki manual kondensasi Qi. Bidang pendirian yayasan memiliki manual pendirian yayasan. Harus ada teknik budidaya untuk ranah inti emas juga. Teknik budidaya sangat penting untuk kecepatan kultivator dan peningkatan kekuatan. Misalnya, selama seseorang mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak, pendirian yayasan Ethereal, dengan rajin dan memahaminya, mereka akan dapat membuka hingga 6 meridian roh. Itu adalah sesuatu yang mengesankan sebelum memasuki medan perang kuno. Dengan teknik kultivasi kelas atas, seorang kultivator dapat membagi setengah usahanya pada budidaya ranah inti emas. Namun, puncak Ethereal tidak mengandung teknik budidaya tingkat atas untuk Dao Inti. Setelah pertempuran besar-besaran di puncak Ethereal, Master Sekte Ling Yun menyebutkan hal ini kepada Suzimo. Keadaan formasi inti Suzimo juga agak istimewa. Dua energi api dan air yang berbeda bentrok di dalam dantiannya. Meskipun dia berhasil menekan api dan air sambil menundukkan kura-kura dan ular berkat tekadnya yang kuat dan fisiknya yang menakutkan, itu masih merupakan bahaya laten. Tanpa bantuan teknik kultivasi yang kuat untuk Dao Inti, Suzimo khawatir dia akan mendapat masalah di masa depan. Fakta bahwa tidak ada teknik budidaya rahasia di dalam kantong penyimpanan Perfected Being Changlang dan yang lainnya adalah sesuatu yang diharapkan Suzimo juga. Tas penyimpanan sebagian besar berisi barang habis pakai seperti ramuan dan batu roh atau senjata roh yang digunakan untuk membunuh, kebanyakan orang tidak akan memasukkan teknik budidaya rahasia mereka ke dalam tas penyimpanan. Namun, dari tas penyimpanan Liang Heng, selain dari peringkat fenomena, Suzimo menemukan derek roh pengiriman pesan. Konten di dalamnya membangkitkan minatnya. Itu menunjukkan bahwa ada tanah berbahaya yang dikenal sebagai reruntuhan kian besar. 10.000 tahun yang lalu, ibu kota kian besar dihancurkan dalam semalam dan hancur menjadi reruntuhan dengan banyak makhluk hidup yang terlibat dalam tragedi tersebut. Di samping ibu kota kian besar ada 2 biara Buddha besar saat itu, Biara Fahua dan Biara Daming. Banyak harta karun terkubur di dalam reruntuhan. Selain ramuan ajaib dan senjata roh, ada juga teknik budidaya yang hilang. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia nomor 1 dari Dao Inti, Sutra Teratai Dharma Mistik, dikuburkan bersama dengan Biara Fahua di reruntuhan. Namun, tidak ada yang berhasil menemukannya. Tentu saja, reruntuhan itu bukan tempat yang bersahabat dan dipenuhi dengan bahaya berbahaya. Selama bertahun-tahun, selalu ada pembudidaya yang mengambil risiko untuk menjelajahinya tetapi gagal untuk kembali hidup-hidup. Bahkan ada desas-desus bahwa meskipun ibu kota kian besar dihancurkan dan direduksi menjadi reruntuhan, api roh yang membakarnya belum padam dan masih menyala. Setelah merenung sejenak, Suzimo memutuskan untuk memeriksa reruntuhan kian besar. Pertama, ada daya tarik yang jelas dari harta karun yang terkubur bersama dengan ibu kota kian besar yang megah dan 2 sekte super di reruntuhan. Kedua, jika dia bisa menemukan Sutra Teratai Dharma Mistik, itu pasti akan menjadi keuntungan besar untuk kultivasinya. Itu berbeda dari kultivasi iblisnya. Meskipun Dai Yue juga telah meninggalkannya Supreme Demon Klasik sebelum dia pergi, ada sutra kultivasi yang sesuai langsung dari bagian body tempering di awal sampai ke bagian yang spirit di bagian akhir. Untuk kultivasi keabadiannya, Ethereal Peak tidak memiliki teknik budidaya tingkat atas. Sementara Suzimo membangun fondasi yang kokoh di Ethereal Peak, teknik keabadian yang benar-benar kuat tidak dipelajari dari Ethereal Peak.
Dia mempelajari manual Dragonification kuno dari Istana Kaisar Manusia. Formasi pedang cahaya lilin diperoleh dari Dewa Api Ekstrim. Itu sama untuk si Calming Manual, Tidal Manual dan Asura Sabre. Oleh karena itu, Su Zimo memutuskan untuk berputar-putar di sekitar reruntuhan kian besar dan melihat apakah dia bisa mendapatkan hadiah. Ketiga, itu adalah rumor tentang api roh. Jika dia bisa bertemu dengan api roh yang menghubungkan, Su Zimo bisa mencoba untuk memperbaiki armor sutra emas mistik di tas penyimpanannya. Kembali ke medan perang kuno dasar, dia bahkan berhasil mengambil beberapa panah emas hitam yang dulunya merupakan senjata roh penghubung tetapi pola rohnya dihancurkan, dia dapat mencoba memperbaikinya. Selain itu, level ketiga dari formasi pedang cahaya lilin membutuhkan 27 pedang. Jika dia bisa memperbaiki pedang terbangnya lagi dengan api roh yang terhubung, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kekuatan pedang terbangnya. Terakhir, itu untuk kultivasi pribadinya. Saat ini, Su Zimo memiliki banyak teknik kultivasi. Jika dia hanya mengandalkan budidaya pengasingan secara kaku, akan sulit baginya untuk menemui kemajuan apapun, cara baginya untuk bertemu dengan pertumbuhan yang cepat harus dipicu oleh ancaman. Ambil Asura Sabre sebagai contoh. Jika seseorang tidak membunuh dan berubah menjadi Asura, mereka tidak akan bisa memahami rahasia pedang Asura. Merapikan pakaiannya, Su Zimo bangkit dan menghalau formasi yang mengelilingi kediamannya dengan melambai sebelum mendorong pintu dan keluar. Berdiri di pintu masuk, dia berhenti sejenak dan berbalik. Tatapannya berawan saat dia melihat kelopak bunga jatuh dari pohon persik di halaman. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Sekarang setelah ini selesai, dia kemungkinan besar tidak akan kembali dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu sebelum berbalik untuk pergi. Di udara, Su Zimo melesat ke arah reruntuhan kian besar tanpa apa-apa di bawah kakinya, mengalami kekuatan dan perubahan yang ditimbulkan oleh alam inti emas. Terlepas dari tahun-tahunnya di medan perang kuno, Su Zimo tidak pernah meninggalkan wilayah Zou besar sampai titik kultivasinya. Di satu sisi, dia tidak punya banyak waktu. Hanya 6 tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan Ethereal Peak. Baginya untuk mencapai alam inti emas dari Ki kondensasi dalam waktu 6 tahun adalah kecepatan kultivasi yang agak menakutkan. Di sisi lain, ranah kultivasi Su Zimo terlalu rendah. Pendirian yayasan penggarap hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di dalam wilayah Zou besar. Jika mereka pergi, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Reruntuhan besar kian tidak terletak di dalam dinasti Zou besar. Sekarang Su Zimo telah membentuk inti untuk keabadian dan budidaya iblis, dia jauh lebih percaya diri dan siap untuk menjelajahi reruntuhan kian besar. Ia melakukan perjalanan selama sebulan penuh tanpa tidur dan istirahat sebelum akhirnya tiba di tempat tujuannya. Di cakrawala jauh, dinding rubuh yang memancarkan aura kuno mulai terlihat. Menyapu pandangannya, reruntuhan itu sangat luas dan tak terbatas. Orang bisa membayangkan wilayah di masa pemerintahan kekaisaran yang besar dan megah ini di masa jayanya. Setidaknya, itu lebih dari 10 kali dinasti Zou besar saat ini. Ketika dia semakin dekat, Su Zimo memfokuskan pandangannya. Di tengah reruntuhan ada jurang yang sangat besar dan menakutkan yang membelah tempat itu menjadi dua, membentang ke cakrawala jauh sekali. Melihat ke bawah, sepertinya seekor binatang raksasa sedang membuka mulutnya yang besar, siap untuk melahap semua kehidupan. Jurang itu dalam dan gelap, mengeluarkan angin dingin. Bahkan dengan kekuatan penglihatannya, Su Zimo tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim datang dari reruntuhan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasakan aura familiar datang dari kedalaman reruntuhan, seolah-olah sebuah suara atau semacam kekuatan memanggilnya. Luar biasa. Dia meratap sambil menggelengkan kepalanya. Pada waktu bersamaan, suara rantai berderak, tumpul dan berat, bisa terdengar dari kedalaman jurang yang gelap dan mengerikan. Sepasang mata terbuka dengan kilatan ganas. Itu berkedip di dalam ruang itu. Pada saat itu, tampaknya siang dan cahaya baru saja bertukar sementara yin dan yang berpotongan. Dalam kilatan cahaya sesaat itu, wajah yang sangat tua dan layu bisa terlihat samar, itu sangat mengerikan. Wajah itu menyeringai dan mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Kekeke, orang yang ditakdirkan telah tiba. Petik 2.